Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Loyal Matematika. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagian dari statistika, yaitu modus ya. Nah, menarik kali ini ya. Yang akan saya bahas adalah modus. Modus data tunggal dan modus data kelompok. Nah, modus itu apa? Nah, di dalam matematika, modus itu adalah bilangan yang paling sering kali muncul atau bilangan yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi paling banyak itu dikatakan sebagai modus. Nah, yang pertama adalah yang saya bahas tentang modus data tunggal. Nah, contoh di sini tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Nah, yang pertama kita lihat di sini bilangannya 5, 3, 5, 7, 5 yang pertama. Jadi sesuai dengan pengertiannya, modus adalah apa tadi? Bilangan yang paling sering muncul. Jadi paling banyak ya, kejadian paling banyak ini namanya modus ya. Bukan modus kejahatan ya, ini modus matematika. Nah, yang pertama kita lihat soal nomor A ya. Nah, di sini 5 ini frekuensinya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, sedang 3 dan 7 adalah 1. Jadi modus dari soal A ini adalah 5 ya. Jadi modus data tersebut adalah 5. Jadi mudah sekali modus data tunggal ini. Kemudian yang B kita lihat ada 4, 3, 3, 4, 4, 7, 6, 8, 7, 7. Nah, modus kita lihat di sini 4-nya ada 3, kemudian 7-nya juga ada 3. Kalau 3 ini ada 2, 6, 1, 8, 1. Jadi modus data soal di B ini adalah 4 dan 7 modusnya. Frekuensi yang terbanyak 4 dan 7, 4 3 kali, 7 juga 3 kali. Sekarang yang C. Nah, yang C 2, 5, 6, 3, 7, 9, 8. Modusnya berapa? Nah, di sini modus data tersebut tidak ada karena semuanya datanya sama ya, jadi tidak ada modusnya. Kemudian yang D modusnya berapa? Kita lihat 2, 2, 3, 3, 5, 4, 4, 6, 7. Nah, 2, 2 ada 2 frekuensinya, 3 juga ada 2, 4 juga ada 2. Jadi modus data pada soal D adalah 2, 3, dan 4 ini ya. Jadi ini adalah modus untuk data tunggal. Jadi mudah sekali ya, tinggal mencari bilangan yang paling sering muncul atau frekuensi yang terbanyak untuk data tunggal. Nah, selanjutnya kita lihat untuk modus data kelompok. Nah, data kelompok di sini dirumuskan seperti ini ya. Modus data kelompok sama dengan L plus D1 dibagi D1 plus D1 kali C. Nah, ini apa aja ditambah. Yang L adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian C adalah panjang kelas interval. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi selisih antara kelas modus dengan frekuensi yang sebelumnya. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ini untuk data kelompok rumusnya ini ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat pada contoh soal berikutnya ini. Tentukan modus dari tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya ya. Nah, ini tabelnya. Ini kelas intervalnya dari 120 sampai 108,
sampai 174 182. Ini frekuensinya ya. Frekuensinya di kelas interval 120 sampai 128 ada 3, 129 sampai 127 ada 5 frekuensinya, data yang muncul di ini ya, kelas intervalnya ini. Nah, nanti kita kerjakan di sini. Yang pertama, ya, nah ini rumusnya ya tadi ya. L-nya tepi bawah kelas modus, D1-nya frekuensi kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 frekuensi kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C panjang kelas. Dari data ini frekuensi yang paling banyak mana? Kita lihat 3, 5, 10, 13, 4, 3, 2. Paling banyak adalah 13. Ini adalah, nah berarti ini frekuensi terbanyak 13, berarti ini adalah modusnya di sini, frekuensi terbanyak. Kelas modusnya adalah 147 sampai 155. Ini jadi kita sudah menemukan cari frekuensi paling banyak. Nah ini kelas modusnya ini 147 sampai 155. Kemudian ini dikatakan sebagai tepi bawah ya, tepi bawahnya. Kalau ini tepi atas, ini tepi bawah. Tadi L itu kan tepi bawah kelas modus. Nah, sekarang kita mencari L dulu. Nah, di sini tepi bawah kelas modus adalah 147. Rumusnya adalah L sama dengan 147 dikurangi 0,5. Hasilnya 146,5. Jadi tepi bawah kelas modusnya adalah 146,5. Ini ya anak ya, kita tulis di sini. Nah, kita tulis di sini 146,5 ini. Jadi tepi bawah kurangi 0,5. Kemudian D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sebelumnya ini adalah 10. Jadi selisihnya, jadi D1 di sini selisih antara 13 dan 10, hasilnya adalah 3. Jadi D1 nilainya 3, kita tuliskan di sini. Sekarang D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi modus sesudahnya 4, selisihnya berapa? Hitung aja. D2 adalah 13 kurangi 4, nilainya 9. D2 nya 9 ya. Nah, kita tuliskan di sini 9. Sekarang C adalah panjang kelas dari 147 sampai 155 berapa? Kita hitung 147, 148, 149, 150 sampai 155, kita hitung nilainya ada 9 ya. Tuh, jadi kita tuliskan panjang kelasnya adalah 9. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus modusnya. Nah, modus tinggal dimasukkan, L-nya adalah 146,5, D1-nya 3, ini 3, ini 9, C-nya 9. Kita tulis di sini. Nah, ini ya 146, tepi bawahnya selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 3. Ini juga D1 3, D2 9, C-nya 9, kita hitung. Nah, kita kalikan aja ini 3 kali 9, 27, 3 tambah 9 adalah 12. Jadi tulisnya 146,5 tambah 27 dibagi 12. 27 bagi 12 berapa? Yaitu 146,5 tambah 2,25. Tinggal dijumlah. 146 ditambah 2, 148. 5 tambah 25, 75. Nah, jadi 148,75. Ini adalah modus dari tabel data kelompok di bawah ini ya, ini yang kita bahas. Nah, ini tentang modus untuk data kelompok, dan waktu Bapak akan bahas tentang dari modus dalam bentuk grafik ya, dan untuk tampilan diagram batang atau lainnya.
Itu saja tentang modus data kelompok dan data tunggal. Mudah-mudahan membantu anak di materi statistika. Selalu ikuti video-video Bapak, nanti saya juga akan upload tentang median, kemudian nilai rata-rata ya. Tunggu aja videonya. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.